Shalom dan selamat pagi buat kita semua, baik yang masih tinggal di asrama maupun yang di rumah. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur walaupun hanya lewat video, kita masih diizinkan untuk membuka pekan pendidikan Kristen lewat ibadah pembukaan di hari ini. Mengawalinya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita angkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Sekarang kami akan memulai dengan ibadah, mengawali semuanya. Kami mohon penyertaan daripada Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Baik, puji nama Tuhan. Karena kita semua sudah berdiri, kita semua masih diizinkan, kita masih dibolehkan Tuhan, masih bisa berjalan, masih bisa menulis, masih bisa berbicara. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan, kita pujikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh.
cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada pelayan firman saya persilakan. Bapak, Ibu, dan semua anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan dari bagian firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami boleh Engkau berkati dan Engkau pimpin. Anugerah yang boleh kami rasakan, boleh kami terima. Dan hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman yang akan kami renungkan, dan bahkan kami boleh melakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah hamba-Mu Engkau pakai untuk memberitakan suara Tuhan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Pekan Pendidikan Kristen, ada satu tema bagi kita, yaitu mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Kita akan melihat dari bagian firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadu bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang mendapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan faham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dalam pendidikan Kristen ini, pekan pendidikan Kristen ini, satu hal yang ingin saya berikan dalam tema adalah bagaimana kita harus mensyukuri kemerdekaan yang itu adalah berkat Allah. Dan kita tahu bahwa bangsa ini merdeka itu juga merupakan berkat dari Allah. Untuk itu mari kita lihat dulu latar belakang dari kisah para rasul ini. Kalau kita lihat sebetulnya kisah para rasul ini sebenarnya adalah ringkasan dari diktat kisah para rasul yang tentunya di dalamnya ada istilah bahwa kisah umat Allah yang diberi kuasa oleh Roh Kudus. Jelas bahwa ini adalah penulisnya yaitu Lukas. Kemudian kalau tujuannya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa tujuan utama penulisan KPR ini adalah untuk meyakinkan Theophilus bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadanya adalah sungguh-sungguh benar adanya. Kisah para Rasul 1 ayat 4. Dan akhirnya Theophilus kemudian percaya dan bertobat. Bagaimana dengan isi perikop ini, Bapak, Ibu, dan saudara? Ini merupakan puncak dari kisah para rasul, di mana perkataan Paulus bahwa keselamatan itu yang dari Allah sekarang bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi boleh kemudian, dan sekarang kita tahu bahwa ini menjadi milik juga bagi bangsa-bangsa lain, tentunya yang mau mendengar dan mau percaya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah yang adalah tema dalam renungan di Pekan Pendidikan Kristen ini. Saya mencoba untuk memberikan hal apa yang artinya mensyukuri itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mensyukuri artinya ada sebuah rasa terima kasih. Mensyukuri adalah karena sudah terlepas dari mara bahaya. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa mensyukuri itu adalah sebuah pernyataan lega, senang, karena kemudian terbebas dari hal apa yang menjadi membelenggu. Ini mensyukuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan arti kemerdekaan itu sendiri? Kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya di sana sebetulnya ada artinya bahwa yang pertama bebas. Bebas dari mana? Yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan kemudian berdiri sendiri. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak terikat, di mana dia tidak tergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, sehingga tentunya dengan leluasa. Sehingga kemerdekaan itu adalah keadaan atau hal berdiri sendiri, di mana ada kebebasan, lepas, tidak terjajah lagi, dan lain sebagainya. Dan kebebasan itu adalah hak segala bangsa. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mensyukuri kemerdekaan. Mensyukuri kemerdekaan itu sama dengan mensyukuri anugerah yang ada. Dengan kata lain, saat kita mensyukuri kemerdekaan yang adalah mensyukuri anugerah itu sendiri, inilah yang merupakan namanya pertanggungjawaban iman. Apa pertanggungjawaban iman itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak sekalian bahwa dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di dalam keberadaan orang Kristen saat dia membangun rumah, dalam ilustrasi ini
Orang Kristen harus bisa berdiri teguh. Orang Kristen harus mampu berdiri teguh. Ini yang dilakukan kita yang pertama saat kemudian membicarakan mengenai pertanggungjawaban iman dalam mensyukuri kemerdekaan itu. Ini salah satu contoh ilustrasi saya gambarkan bahwa bagaimana saat kita membangun rumah dan kemudian ada badai, kalau fondasi tidak kuat, maka kemudian rumah ini akan roboh. Bisa disaksikan bagaimana ruko ini roboh. Yang kedua, saya juga membuat ilustrasi ada bangunan yang cukup tinggi karena tidak bisa menyangga dengan kuat. Akhirnya bangunan ini juga roboh. Tidak bisa berdiri teguh. Yang berikutnya, juga bangunan ini roboh karena abrasi. Begitu kuatnya abrasi itu akhirnya merobohkan bangunan yang megah ini. Ini kalau membangun di atas pasir. Firman Allah mengatakan membangun di atas batu. Ini Alfamart yang kemudian kita lihat begitu gagahnya berdiri dengan tegak. Ternyata roboh juga. Ini Bapak Ibu dan anak-anakku ilustrasi bagaimana orang Kristen harus berdiri teguh. Orang Kristen harus mampu untuk betul-betul membangun iman di atas dasar yang kuat di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Yang kedua, dalam pertanggungjawaban iman, apa yang harus kita lakukan adalah Galatia 5 ayat 1b mengatakan bahwa jangan mau kita dijajah lagi. Kita tahu bahwa kita sudah terbelenggu di dalam dosa. Tapi kita harus mensyukuri karena Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian yang membebaskan kita dari belenggu itu, maka kita dimerdekakan. Nah kemudian saat kita sudah dimerdekakan, apa yang kemudian kita harus lakukan? Jangan sampai dalam diri kita, dalam hidup kita dijajah lagi. Jangan mau dijajah lagi. Contoh, ilustrasi yang saya bawakan itu 3 kesan anak bermain di gadget. Inilah yang kemudian menjajah sekarang anak-anak kita. Ini saya pilih
mengkondisikan diri, menggerakkan segala tubuhnya demi untuk pertumbuhan dan kesehatan anak-anak ini. Ini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bagaimana sebetulnya model penjajahan yang ada bukan hanya dilihat dari versi pada saat Belanda menjajah kita, Jepang menjajah kita, tapi sekarang ini banyak yang kemudian terjajah kalau kita tidak bijaksana. Maka dalam Galatia dikatakan jangan mau dijajah lagi. Yang kedua, sebagai pertanggungjawaban iman adalah bagaimana kita harus memperlakukan iman tersebut dalam perbuatan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini hal yang harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban iman kita, yaitu memperlakukan iman itu sendiri dalam perbuatan. Dan tentunya ini untuk kita semua dituntut untuk bisa hidup sebagai hamba Allah. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Tetapi saya yakin Bapak Ibu dan Saudara mengetahui bahwa saat kemerdekaan itu diberikan, maka tuntutan yang ada sebagai anak Allah, sebagai hamba Allah, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Tentunya kalau hidup sebagai anak-anak Allah, di mana kita harus bisa mengasihi dengan tulus. Bagaimana mengasihi dengan tulus? Contohnya, apa yang menjadi kontribusi kita semua saat kemudian 75 tahun kemerdekaan ini? Siswa tidak hanya tentunya berdiam diri. PJJ ini menuntut kita semuanya untuk semua harus aktif. Siswa harus bangkit, siswa harus lebih semangat sekalipun terkendala dengan tatap muka. Maka seperti apa arti gereja sebetulnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, mereka juga harus berbuat, mereka juga harus kemudian bekerja. Dan siswa tentunya harus peduli. Dan siswa harus kemudian bangkit, tidak berdiam diri. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan, belajar merdeka, siswa harus lebih peduli bagi diri dan sesamanya. Bagaimana memanage waktu yang ada. Bagaimana kemudian bertanggung jawab dari setiap apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban kita. Sekalipun masa COVID-19 ini, tuntutan yang ada sebagai kontribusi kita mensyukuri kemerdekaan sebagai orang merdeka, kita harus bangkit, bergerak, dan tetap maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, sebagai kesimpulan yang ada, tentunya dimerdekakan dari ikatan dosa. Ada 3 hal yang kemudian kita harus perhatikan. Yang pertama sebetulnya, sepatutnya kita harus melakukan firman Tuhan ini sebagai upaya bagaimana mengalami yang namanya kemerdekaan sejati ini. Saat kita sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari ikatan belenggu dosa itu, berarti setiap anak Tuhan harus mampu melakukan firman Tuhan ini sebagai upaya bagaimana mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati, yaitu sebagai anak Allah. Yang kedua, kita harus tetap teguh, kita harus tetap bertahan di dalam menghadapi berbagai masalah, pencobaan, dan yang ada pada saat ini kita semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita tidak lagi kemudian kembali jatuh di dalam dosa karena keegoisan kita. Tapi justru kita berdiri teguh, bertahan, bagaimana kita mampu untuk mensiasati kehidupan yang sekarang ini sekalipun masa pandemi.
Dan yang ketiga, harus kita lebih waspada dari segala macam siasat iblis yang tentunya mereka lebih gencar dan banyak peluang untuk kita bisa masuk di dalam jebakannya. Maka waspada itu sangat penting. Jadi 3 hal ini Bapak, Ibu, dan saudaraku dan anak-anakku, sebagai penutup dalam renungan dalam pembukaan Pekan Pendidikan Kristen ini, sebagai anak Tuhan tentunya, sebagai siswa, kita sebagai guru, kita sebagai tenaga pendidik, kita harus bisa kemudian melakukan firman Tuhan sebagai upaya untuk kemerdekaan sejati itu. Kemudian tetap teguh bertahan sekalipun situasi ini tidak memungkinkan dan banyak hal yang kemudian menjadikan kita jatuh. Yang ketiga, waspada. Ini yang kemudian harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat kami boleh diingatkan apa yang menjadi kemerdekaan yang adalah anugerah Allah itu, adalah berkat itu. Biarlah kami boleh mengisinya dengan kami berkontribusi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Anak-anak Tuhan yang boleh mencerminkan diri sebagai hamba Allah, yang tentunya di dalamnya mau untuk terus dan menerus melayani, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam keterpanggilan kami, baik sebagai siswa, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Mari Tuhan sempurnakan setiap kami dengan kuasa-Mu, supaya kami mampu melakukan tugas panggilan kami ini. Dalam masa raya Pekan Pendidikan Kristen ini, biarlah kami yang sudah dimerdekakan, boleh mengerti kemerdekaan yang sejati itu, yang kemudian diwujud nyatakan dalam setiap hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap menyerahkan untuk sekolah ini, menyerahkan semua dewan guru, menyerahkan semua yayasan, menyerahkan orang tua dimanapun, dan siswa-siswi. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, Tuhan menolong, memberkati, menyertai setiap kami. Menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah Tuhan kami semua bersyukur karena anugerah dan karena kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat memasuki Pekan Pendidikan Kristen. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami
kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk doa berkat saya persilakan kepada pelayan firman. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh yang Kudus akan menolong, menyertai, memberikan damai sukacita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.